Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah ajma'in, berjumpa lagi di kesempatan yang baik ini untuk melanjutkan kajian kita tentang ad-durus al-yawmiyah, pelajaran-pelajaran penting untuk kaum muslimin semuanya, masuk pembahasan wajibnya bertaubat dan keutamaan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya mempunyai dosa. Kita mempunyai banyak kesalahan. Kata Rasulullah SAW, kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabun. Setiap anak Adam itu mempunyai kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bahas tentang pentingnya taubat dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nur ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang mukmin semuanya. Bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? La'allakum tuflihun, agar kalian berbahagia, agar kalian beruntung. Sebab kebahagiaan, sebab keberuntungan adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Maksudnya apa? At-taubatun nasuh. Taubat nasuh adalah as-sadiqah, yaitu taubat yang betul-betul jujur dari hatinya. Dia bertaubat. Namanya orang bertaubat itu pertama dia menyesal atas perbuatan dosanya. Kemudian dia tidak akan mengulangi lagi. Kemudian dia berusaha mengganti dengan perbuatan yang lebih baik. Dan yang terakhir, ketika kaitannya dengan manusia, maka ketika dia mencuri, mengembalikan. Ketika dia menzalimi, harus meminta maaf, dan seterusnya. Ini harus diselesaikan. Kaitannya yang keempat, kaitannya dengan hak Adam harus diselesaikan. Ini ketika bertobat. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Agharri ibni Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya ayuhan nas tubu ilallah. Wahai sekalian manusia, bertaubatlah kepada Allah, wastaghfiruhu, dan mintalah ampun kepadanya. Fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah, karena aku setiap hari bertaubat itu 100 kali. 100 kali. Rasulullah SAW. Bagaimana dengan kita ya? Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga masih bertaubat. Ya. Maka lebih utama kita. Hadis riwayat Muslim. Dan ketika seorang bertaubat, mau kembali kepada Allah SWT, masuk, walaupun dia dosanya itu banyak sekali dosanya, segunung dosanya atau bergunung-gunung, tapi dia mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bangga, senang kepada orang-orang yang mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis dari Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Lillah afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falatin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala lebih bangga, lebih senang dengan taubatnya seorang hamba dari salah seorang di antara kalian dibandingkan ketika ada seseorang yang kehilangan barangnya dari ontanya, kemudian dia sudah temukan di tanah yang jauh, di ardin falatin, ya. Dari sini, lillahi afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi
wa qad adallahu fi ardin falatin. Yaitu ibaratnya ontanya hilang, kemudian kemana-mana ketemu di daerah yang jauh. Kira-kira kalau barang hilang ketemu, senang apa anda? Senang sekali, luas sekali. Allah itu lebih bangga, lebih senang ketika ada seorang hamba yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang yang kehilangan barangnya. Kemudian hadis berikutnya dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ini mengisahkan, menceritakan orang yang bertaubat, ya sudah membunuh sampai 100 orang. Kata beliau, kana fi man qablakum rajulun qatala tis'atan wa tis'ina nafsan. Ada di zaman sebelum kalian seorang laki-laki yang membunuh 99 jiwa. Fasa'ala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rahibin. Dia berusaha bertanya kepada orang yang paling alim, paling mengetahui di muka bumi ini. Akhirnya ditunjukkan ke seorang pendeta, rahib, ay abidin, abadi Bani Israel. Akhirnya ditunjukkan kepada ahli ibadah, seorang yang ahli ibadah tulen. Kemudian akhirnya betul, dah kamu saja ahli ibadah. Datang orang ini, betul. Fa'atahu, dia datang. Faqal, orang ini datang kepada orang tersebut, innahu qatala tis'atan wa tis'ina nafsan fahla min taubah. Syekh, saya itu sudah membunuh orang, 99 orang telah dibunuh. Apakah ada taubat untuk saya? Ini orang ahli ibadah ditanya. Ahli ibadah ini ditanya oleh orang tersebut. Dijawab, faqala la, kamu gak bisa taubat lagi. Dia mendengarkan kayak gitu kan, bisa taubat enggak? Malah dijawab kayak gitu. Akhirnya faqatalahu fakammala bihi mi'ah. Akhirnya dipanggal, dia meninggal. Rahibnya malah dibunuh sekalian karena dia mau bertobat, nggak ada kesempatan lagi. Akhirnya genap 100 orang yang dibunuh oleh dia. Kemudian dia bertanya, summa sa'ala an a'lami ahlil ardi fadulla ala rajul alimin. Kemudian dia bertanya lagi kepada orang mana, ya, orang yang paling alim di muka bumi ini. Akhirnya ditunjukkan, coba kamu sana, orang alim betulan, seorang yang alim, tahu ilmu. Faqal, kemudian dia pun menceritakan, innahu qatala mi'ata nafsin fahallahu mi'ah min taubah. Bahasanya dia itu sudah membunuh berapa? 100 kali. Apakah ada taubat untuknya? Ya, apakah ada taubat? Faqala na'am. Ya, kamu bisa bertaubat. Bawang ini kepada orang alim itu. Bisa udah bunuh 100 orang, di mana? Bisa taubat? Ada bisa. Bahkan dia menyampaikan, siapa yang menghalangi antara dia dengan taubatnya? Kalau gitu sudah. Intolak ila ardi kada wa kada fa innaha biha unasan ya'buduna Allah Ta'ala. Sudah, kamu sekarang pergi aja. Kalau kamu memang mau taubat, sudah kamu pergi dari sini. Nanti di sana ada manusia yang mereka pada menyembah Allah Subhanahu wa taala. Sudah, kamu di sana nanti beribadah kepada Allah bersama mereka, dan kamu jangan pulang ke negerimu. Kenapa? Daerahmu itu daerah yang jelek. Ini diantara bagaimana biar kalian kalau mau bertobat itu cari teman yang baik. Jangan sudah taubat masih berteman dengan yang jelek. Sudah bertobat dari perjudian masih berteman dengan orang-orang yang judi. Ya, kalau kayak gitu ya nanti nggak akan tobat-tobat. Maka suruh cari tempat lain yang dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akhirnya pun dia pergi untuk menuju suatu tempat yang dituju. Sampai di suatu pertengahan, ketika dalam perjalanan menuju tempat yang akan dituju, di tengah-tengah jalan akhirnya datanglah malakul maut. Artinya dia meninggal dunia.
meninggal dunia. Akhirnya malaikat rahmat dan malaikat adab mereka saling berdebat. Wah, ini jatah saya, ini jatah saya. Maka malaikat rahmat mengatakan, ini jatah saya karena ini adalah orang yang sudah mau bertobat ke daerah sana. Dan dia sudah betul-betul hatinya menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima atas keputusan Allah Subhanahu wa taala. Maka malaikat adab mengatakan, enggak, itu kan belum beramal, belum beramal kebaikan sedikit pun, ya. Maka malaikat ini pun datang dalam keadaan seperti manusia, ya. Akhirnya mereka pun terjadi perdebatan di antara dua malaikat ini. Akhirnya di tengah-tengah, ya, ada seorang, ya, malaikat lain datang. Ada malaikat adab, malaikat rahmat, lagi debat, datang malaikat lain. Oh, kalau kayak gitu sudah, ya, kalau sudah gitu sekarang gini aja, antara misal ini dari sini, ya, terus tiba-tiba di sini sudah meninggal, belum sampai tujuannya sini. Malaikat mana? Sudah sekarang diukur aja dari sini sampai sini sudah dekat kemana? Ya, dekat kemana? Akhirnya betul-betul diukur. Terus ketika diukur, faqasu fawajadu adna ilal ardi allati arada qabadahu malaikatuhu ar-rahmah. Ternyata setelah diukur, sudah mendekat ke tujuannya. Berarti orang ini yang sudah membunuh dipegang bagiannya malaikat rahmat. Subhanallah, malaikat rahmat. Dan dalam riwayat yang lain yang sahih, fa'auhallahu ta'ala ila hadi ya'ni al-ard anta ba'adi wa ila hadi anta qarabi. Dan dalam riwayat lain diwahyukan kepada bumi agar bumi ini yang dari sini untuk menjauh, ya. Kemudian yang dari tujuannya sudah mendekat, dari sehingga lebih dekat. Subhanallah. Ini orang yang sudah betul-betul taubatan nasuha. Dan ini juga menunjukkan keutamaan ahli ilmu dibandingkan ahli ibadah. Jadi taubat merupakan amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini merupakan sebab mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai di akhirat. Di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan orang-orang beriman dan mendorong mereka untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar mereka mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa faidah pelajaran yang bisa kita ambil dalam bahas ini. Yang pertama, wajibnya bertaubat kepada Allah SWT dalam setiap waktu, setiap saat. Yang kedua, keutamaan taubat kepada Allah SWT, di mana taubat merupakan sebab kebahagiaan dan Allah Subhanahu wa taala bangga kepada orang yang bertaubat. Jadi kalau sudah, wah saya dosanya banyak sekali, gimana? Taubat bisa enggak? Bisa. Asal kamu taubat nasuha. Yang ketiga, annaha tasihhu min jami'i dzunub mahma aduban. Bahwasanya ini yang penting sekali, bahwasanya taubat itu dosa apa saja bisa bertobat, meskipun gunung dosanya, bahkan bergunung-gunung, ketika dia bertaubat kepada Allah SWT, Allah akan menerimanya dan bisa bertaubat kepada Allah SWT. Yang terakhir adalah luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala menerima taubat seorang hamba meskipun dosanya besar sekali, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia betul-betul bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah pembahasan tentang wajibnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan keutamaan daripada orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita termasuk orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah memasukkan kita semuanya
ke surga Allah Taala. Demikian semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.